Ya, untuk membahas terkait kekerasan pada anak yang kerap kali terjadi, kita sudah bersama dengan Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI. Selamat siang, Pak Jasra. Ya, Pak Jasra. Lagi-lagi kekerasan terjadi pada anak dan menurut data dari Simfoni PPA di bulan Januari 2025 ini tercatat tingkat kekerasan sudah tinggi. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, pertama kita mengecam ya peristiwa yang terjadi di Sidoarjo, di mana anak yang sangat belia sekali, balita sekali, gitu ya, dan dilakukan oleh ibu kandung. Dan ini memang data Simfoni PPA, data KPAI yang kita rilis sepanjang 2024 kemarin, dari 2057 aduan, memang isu keluarga dan pengasuhan alternatif paling tinggi. Ada di angka 1097 kasus. Jadi misalnya situasi di mana keluarga bercerai, penelantaran hak anak, kemudian perebutan hak asuh. Nah, yang kedua adalah isu kekerasan, baik fisik, psikis, dan seksual. Dan memang kalau kita lihat di data KPAI, korbannya ini semakin usianya semakin balita. Misalnya usia yang kurang dari 1 sampai 5 tahun di angka 581 kasus. Nah, saya kira dari data Simfoni tadi juga kalau kita jumlahkan ya 0 sampai 18 tahun tadi itu cukup tinggi ya data di sepanjang 2025 ini. Dan ini menjelaskan bahwa data ini seperti fenomena gunung es dan sangat besar sekali, dan kita sudah lama menyampaikan bahwa Indonesia darurat kekerasan terhadap anak baik fisik, psikis, dan seksual. Kemudian kedua, kalau kita lihat pelakunya adalah orang terdekat, yang dimana sejatinya rumah ini merupakan tempat yang aman bagi anak-anak, tapi justru adalah orang terdekat tadi ya, seperti kasus Sidoarjo, di Medan ini, itu adalah orang-orang terdekat. Ya, jadi kalau dari data Anda begitu, Anda melihat bahwa sebetulnya ini kan kita lihat bahwa ini seperti tadi yang disampaikan, kasus Sidoarjo ini pelakunya adalah orang terdekat sendiri, yaitu ibunya sendiri dengan anak balita gitu, dipukul pakai gangan sapu, disiram air. Nah, ini seperti apa? Apakah ini menunjukkan bahwa kebanyakan orang tua saat ini belum siap untuk menjadi orang tua, atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau dilihat di kasus Sidoarjo ini otomatis ya, di mana seharusnya peran orang tua itu kan sebagai pelindung, melakukan pendidikan karakter, memberikan kasih sayang, mencegah terjadinya pernikahan usia anak, dan menumbuh kembangkan secara maksimal. Tapi di tangannya sendiri pada akhirnya muncul kekerasan itu, gitu ya. Dan oleh sebab itu kasus Sidoarjo bagi KPAI satu kasus pun itu sudah besar, gitu ya. Dan kita melihat isu hulu, isu keluarga ini isu yang gapnya sangat luar biasa sekali, gitu ya. Pengasuhan di keluarga kita itu sangat beragam, ya. Pengetahuannya sangat beragam, ya. Sehingga muncul sedikit saja masalah. Kalau kita lihat kasus Sidoarjo ini kan anaknya disuruh untuk untuk membereskan spray atau apa gitu ya. Tapi kok sangat mudah ya emosi itu muncul dan secara otomatis menggerakkan hal-hal yang berdampak sangat buruk sekali bagi anak-anak kita. Disiram dengan air panas, kemudian dipukul dengan sapu, ya. Yang saya kira secara akal sehat kita ini kan tidak mungkin dilakukan oleh orang tua. Tapi faktanya ada, gitu. Faktanya terjadi. Gitu. Dan oleh sebab itu kita tentu mohon kepada pemerintah untuk menyelesaikan isu hulu ini. Karena kalau isu hulu, isu keluarga ini apabila berfungsi, 80 sampai 90% anak itu bisa terlindungi di tingkat keluarga. Tapi kalau isu hulu ini tidak terselesaikan, terutama bagaimana meningkatkan fungsi-fungsi keluarga, fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, maka kasus-kasus ini akan bermunculan terus-menerus ya. Tinggal lagi apakah dia terberitakan atau viral atau tidak, gitu ya. Dan di samping tentu di hilirnya tentu dilakukan rehabilitasi ya. Tentu kita minta pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan rehabilitasi pada anak-anak ini dengan secara tuntas, dan termasuk juga bagaimana skema pengasuhan lanjutan ya. Karena orang tua kan berhadapan dengan hukum, gitu ya. Dan apakah dia punya bapak, ya tentu kita berharap bapak mampu melanjutkan pengasuhan terkait balita yang ada di Sidoarjo ini. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya ini
Kira-kira apa penyebabnya dengan banyaknya kasus yang terjadi orang tua yang menganiaya anaknya sendiri? Apakah ini disebabkan oleh faktor ekonomi atau hanya murni terkait dengan edukasi atau tadi dengan ketidaksiapan pribadi-pribadi ini untuk menjadi orang tua atau memiliki anak, atau seperti apa dari pandangan Anda? Iya, jadi memang isu keluarga ini sangat kompleks ya, Mas Rolando ya. Ada misalnya ya secara umum ya situasi ekonomi ya. Pasca COVID ini kan belum selesai ya. Keluarga di PHK, dikurangi gaji, bahkan tidak ada pemasukan apa-apa. Jadi yang tentu ketika ada emosi di situasi keluarga yang mengalami turbulensi, maka orang terdekat akan berdampak. Nah, kita nggak tahu apakah Sidoarjo ini perlu didalami ya, apakah seperti itu kasusnya. Nah, kemudian kedua, kita juga melihat dari 20.000 keluarga yang kita survei di sepanjang tahun 2020, hampir 60% tidak mengerti dan memahami bagaimana cara mengasuh anak dengan baik. Ya. Tidak mengerti bagaimana cara berkomunikasi dengan anak secara baik. Setelah kita dalami data-data keluarga kita ini, mohon maaf ya, ternyata ya tamatan SD, SMP, dan ada korelasi ya pengetahuan kemudian pendidikan itu dengan cara dia belajar, cara dia untuk bagaimana siap menjadi orang tua. Dan yang ketiga juga kita melihat bahwa program-program pencegahan ini harus ditingkatkan ya. Kita tahu ada program kursus pengantin ya, catin ya di berbagai macam agama gitu ya. Tapi ini adalah harus kita tingkatkan gitu ya, karena kita berharap ini adalah program hulu yang bisa mengantisipasi jangan sampai kita seperti pemadam kebakaran. Kalau kasus-kasus yang viral ini kita seperti pemadam kebakaran, terlambat gitu ya. Negara terlambat, kita terlambat, korbannya sudah berjatuhan gitu ya. Dan oleh sebab itu bagi KPAI tentu sangat happy dengan program-program pencegahan ini, walaupun itu agak panjang ya, tapi harus kita lakukan, negara harus melakukan gitu ya. Dan kita juga melihat gitu ya, di mana situasi-situasi, di mana industri candu yang terus menggerogoti anak-anak kita, keluarga kita ya, pornografi, kekerasan dalam bentuk lainnya, judi online gitu ya, kemudian termasuk juga narkoba dan seterusnya, tentu ini harus diselesaikan juga. Jadi sangat complicated sekali problem keluarga kita, maka kita melihat gapnya sangat besar. Makanya KPAI 10 tahun belakang terus mendorong bagaimana rancangan undang-undang pengasuhan itu segera dibahas di DPR gitu ya, sehingga gap yang ada, problem yang ada, responnya sama gitu ya, kemudian penanganannya sama gitu, dan yang terpenting bagi kita adalah kita tidak terlambat ya, karena kasus-kasus kekerasan itu tidak satu hari dua hari terjadi, pasti peristiwa yang agak cukup panjang gitu ya. Tapi karena tidak ada lembaga baik perorangan yang diperintahkan untuk masuk ke ranah privat itu ya, pada akhirnya kita hanya melihat limpahan-limpahan situasi yang sudah memuncak gitu Mas. Baik. Ya tentunya kita berharap bahwa kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini terjadi begitu ya. Apalagi kita dalam kondisi untuk mempersiapkan generasi emas di 2045 begitu ya Pak Jasra. Terima kasih atas informasi dari Anda Pak Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Terima kasih Mas Lando, selamat siang.